Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sapitri Tanjung, NPM 1914344128, kelas 4B Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat video tentang media pembelajaran interaktif untuk memenuhi mata kuliah strategi pembelajaran. Baik, akan dimulai saja. Yang pertama ada profil pembelajaran, yaitu muatan pembelajaran Bahasa Indonesia Matematika SBDP kelas 3 semester 1. Tema 1 Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 1 Ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran ke-1 Alokasi waktu 1 hari. Lalu ada kompetisi dasar. Yang pertama Bahasa Indonesia 3.1 Menggali informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disajikan secara lisan, tulisan, atau eksplorasi lingkungan. 4.1 Menyajikan hasil penggalian informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua itu matematika 3.2 Mengidentifikasikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda yang konkret. 4.2 Menyajikan pecahan sebagai bagian dari keseluruhan menggunakan benda-benda konkret. SBDP 3.3 Mengetahui irama dan tempo lagu pada sebuah lagu. 4.3 Menampilkan bentuk irama melalui sebuah lagu. Selanjutnya ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama Bahasa Indonesia 3.1.1 Mengidentifikasi informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. 4.1.1 Menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan hasil penggalian informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua matematika 3.2.1 Mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari suatu yang utuh dan benda yang konkret. 4.2.1 Menyajikan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang menggunakan benda konkret. Yang ketiga SBDP 3.3.1 Menjelaskan irama dan tempo pada sebuah lagu. 4.3.1 Menentukan tinggi rendah bunyi dalam lagu. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri atau proses yang diperlukan untuk kehidupan. Untuk dikategorikan sebagai makhluk hidup, suatu organisme harus memiliki 7 ciri berikut. Yang pertama bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak dengan cara tertentu tanpa bantuan dari luar atau pihak lain. Gerakan tersebut terdiri dari aliran material di dalam organisme atau pergerakan eksternal organisme. Yang kedua itu peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup mampu beraksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi timbul karena ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan bisa dari cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali rangsangan kepekaan. Yang ketiga, bernafas. Merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi tersebut digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas. Yang keempat, nutrisi. Makanan dan air menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Makanan berfungsi menghasilkan pertumbuhan dan mengganti sel tubuh yang rusak, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Yang kelima, tumbuh. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi besar. Contohnya bayi akan terus berkembang menjadi manusia dewasa atau orang besar. Sebuah biji tumbuhan yang ditanam akan menjadi kecambah dan berakhir sebagai tanaman besar. Yang keenam, berkembang biak. Ketika makhluk hidup melakukan reproduksi atau berkembang biak, mereka membuat makhluk hidup baru. Tidak semua makhluk hidup melakukan reproduksi dengan membutuhkan pasangan atau reproduksi seksual. Bagi mikroorganisme kecil seperti protozoa, jamur, maupun bakteri, melakukan reproduksi aseksual atau melakukan reproduksi tanpa pasangan. Mereka bisa membelah diri, kemudian bagian yang baru bisa mencari makanan, bergerak, tumbuh, dan melakukan kegiatan lainnya. Untuk makhluk hidup membutuhkan pasangan, yaitu mamalia termasuk manusia dan burung. Yang ketujuh, ekskresi. Saat udara panas tubuh dan mengeluarkan keringat, begitu pula saat olahraga.
Ketika di ruangan dingin, tubuh akan sering buang air kecil atau urin. Keringat yang merupakan garam mineral dan urin merupakan salah satu zat sisa yang dikeluarkan makhluk hidup. Karbon dioksida dan uap air juga zat sisa dari proses respirasi. Pengeluaran zat sisa tersebut dinamakan ekskresi. Proses ini sangat penting karena zat sisa bersifat racun dan tidak baik bagi kesehatan dalam tubuh. Materi yang kedua yaitu pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut. Contoh pecahan. Terdapat sebuah persegi yang utuh. Sekarang kita akan membagi persegi menjadi 4. Bagian sama besar dengan garis tegak. Kita sudah membagi persegi menjadi 2 bagian sama besar. Lalu, dengan garis mendatar kita sudah memberi persegi ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi sekarang kita mempunyai 4 bagian sama besar. Kita tulis angka per di bawah tanda per 4. Sekarang memiliki salah satu bagian yang bagian kiri bawah. Pertanyaannya adalah berapa pecahan bagian yang kita pilih ini dan persegi yang utuh tadi. Berarti itu adalah salah satu dari 4 bagian yang sama besar. Kita mewarnai satu bagian dari 4 bagian yang sama besar atau warna merah muda. Bagian itu adalah 1/4 dari keseluruhan persegi. Ada cara satu lagi kita bisa bilang bahwa bagian diwarnai adalah salah satu bagian dari 4 bagian yang sama besar. Kita bisa bilang persegi yang utuh dibagi 4, jadinya bagian yang diwarnai merah muda. Kita coba contoh lain. Kali ini kita coba pikirkan bagaimana menggambarkan 1/8. Kita bisa bagi persegi panjang yang utuh menjadi 8 bagian sama besar. Ini kita bagi menjadi 2 bagian sama besar, lalu 2 bagian itu kita bagi 2 lagi menjadi 4 bagian sama besar. Lalu kita bagi lagi 4 bagian itu menjadi 2 supaya dapat sebagian sama besar. Berarti kita sekarang mempunyai 8 bagian sama besar. Lalu kita memilih salah satu bagian yang mana saja. Lalu bagian itu akan menggambarkan 1/8. Berarti bagian diwarnai menggambarkan 1/8 dari seluruh persegi panjang. Materi ketiga yaitu irama. Irama atau yang bisa kita sebut dengan ritme ialah merupakan pengulangan secara terus-menerus dan teratur dari suatu unsur atau beberapa unsur. Kata ritme berasal dari bahasa Yunani yang artinya rhythmus, yang dikenal juga dengan sebutan irama. Irama terbentuk dari suatu dan diam yang dimana digabungkan dan kemudian membentuk pola suara yang berulang-ulang. Tempo. Tempo adalah ukuran kecepatan musik dalam irama atau cepat lambatnya sebuah lagu dinyanyikan secara umum. Tempo dibagi menjadi tempo lambat, sedang, dan cepat. Beberapa macam tempo antara lain largo, tempo sangat lambat, liuto tempo lebih lembut, adagio tempo lambat, andante tempo lambat sedang, moderato tempo sedang agak cepat, allegro tempo cepat, vivaces tempo lebih cepat, presto tempo sangat cepat. Baik, itulah sekian dari video saya.